itu dimetongkan habis itu. Hawariyun, pengikut-pengikut setia dari Nabi Isa Al-Masih. Setelah dihabiskan, lalu dibentuk agama baru di Antioquia, Kristen. Makanya Yesus nggak kenal Kristen, nggak pernah ngajarin tentang itu. Itu dibentuk oleh Paulus. Modusnya sama dengan Abdullah bin Saba. Cuma karena Abdullah bin Saba mungkin tidak punya pasukan, cara termudah adalah dengan fitnah untuk diadu domba dalam perang Jamal itu. Modusnya sama. Lalu didirikanlah sekte baru ya dari Abdullah bin Saba yang tadinya bersih. Syiah itu adalah pengikut Ali bin Abi Thalib, tetapi kemudian bergeser. Nah, saya juga melihat ini modusnya ajaran-ajaran sesat Pahlawi sudah menjauhkan dari ajaran Islam, dari dongeng-dongeng kurafatnya. Keuntungan pertama mereka demi kemakmuran, demi kemuliaan, diagung-agungkan bagaikan manusia setengah dewa. Dan sudah tanpa malu juga dilakukan oleh ustadz-ustadz kondang untuk ke Tarim, Pasir Tarim, bahkan sudah ada umrohnya ke Tarim. Walaupun mungkin hanya sisipan pulang dari Mekah Madinah, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, lalu ke Tarim. Jadi ibaratnya nuwun sewu kalau saya mengatakannya, setelah kita mandi bersih, lalu berkubang di sawah, di comberan, dengan datangnya ke Tarim. Karena tujuannya minta sama kuburan, mengagungkan leluhur-leluhur mereka yang kita nggak kenal, nggak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para ulama penerus risalah beliau. Jadi di sini yang kita perlu memang cermati, bahwasanya ini bukan perkara kecil. Ajaran kesesatan ini dampaknya sangat besar. Makanya harus kita bentengi. Kita sih kuat lah insya Allah bentengnya. Anak cucu kita di depan. Terutama santri-santri. Kalau kiai-kiainya sudah menjadi corong suara, santri itu kan prinsipnya derek kiai. Kalau kiainya pembela mereka, ya payah. Thank you host, standby. Ya, iya itu begini tentang Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba itu memang tidak punya pasukan. Tapi dengan fitnahnya itu, Abdullah bin Saba sukses mengumpulkan pasukan. Nah, kan di kitab saya yang baru ini, saya kitab murni, ini bahasa Arab semua. Jadi setiap tokoh-tokoh yang saya sebut di situ, saya bikin bab tersendiri. Nah, misalnya Maimun Al-Qaddah, itu ada bab tersendiri. Mulai dari kelahiran, kehidupannya, nama dan nasabnya, terus kemudian gerakannya, dan juga putranya, anaknya Maimun ini, Abdullah atau Ubaidillah, ya sama juga kelahiran dan kehidupannya, terus nama dan nasabnya, dan gerakannya. Nah, di Batiniyah karena saya menulis Batiniyah, baru di dalam Batiniyah ini saya jadi nulis bab baru juga tentang tokoh pendiri Batiniyah, yaitu adalah Abdullah bin Saba. Jadi saya juga ceritakan juga kelahirannya, kehidupannya, nama dan nasabnya, terus gerakannya. Nah, kalau sudah nyampe gerakan, Abdullah bin Saba ini kan memang tokoh orientalis Yahudi yang dia merupakan adalah tokoh besar Yahudi di Yaman, pendeta lah atau apa kalau di istilah Yahudi. Makanya Abdullah bin Saba ini beruang, teman-teman. Jadi beruang, oleh karena itu Abdullah bin Saba setelah datang ke Hijaz, Abdullah bin Saba mungkin masih ngecek situasi di Hijaz itu, di Mekah itu seperti apa, di Madinah itu seperti apa. Setelah Abdullah bin Saba mempelajari, baru dia itu ke Kufah. Dia itu ke Kufah karena bapaknya memang orang Hiyar, orang Kufah. Hiyar itu bagian provinsi di Kufah.
Jadi dia itu katanya Mas Acong tadi nggak punya pasukan, punya bolo di sana. Nah, keluarga dari bapaknya. Oleh karena itu dia menyusun di sana. Setelah menyusun di sana selesai, membentuk tokoh-tokoh promotor, tukang kampanye di situ, akhirnya dia pindah ke Basra. Pindah ke Basra juga membentuk itu. Nah, setelah itu dia singgah di Syam, di Dimashq, berapa 1 tahun cuma. Tahun 33 dia singgah di Dimashq, terus kemudian dia ke Mesir. Baru istaqoroh dia itu di Mesir tahun 34, hingga di Mesir itu sudah sukses dia, tapi selama di Mesir dia itu terus kirim surat kepada tim-timnya yang ada di Kufah dan ada yang ada di Basra dan ada di Dimashq. Kirim surat terus. Akhirnya dia sukses mengumpulkan massa atau prajurit sebanyak 6.000 itu yang masyhur. Kemudian serentaklah 6.000 orang itu menyerang Khalifah Utsman bin Affan. Disinilah Abdullah bin Sabah mempunyai prajurit, Mas Aco. 6.000. Dan terjadilah kudeta Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an sampai beliau itu meninggal dunia. Di sini kami tulis di babnya Maimun Al-Qaddah. Maimun Al-Qaddah itu setelah meninggalnya Ismail, dia itu memberontak kepada Imamiyah. Ketika Imam Ismail bin Ja'far Shadiq meninggal, maka Imam Ja'far Shadiq sebagai ayahnya mengangkat Musa Al-Kadzim, adiknya Imam Ismail. Maimun Al-Qaddah nggak mau. Ya nggak bisa, karena imam sudah diwariskan kepada Ismail. Sekarang yang berhak menentukan imam itu adalah Ismail. Oleh karena itu, karena Ismail sudah meninggal, otomatis imam itu diwarisi kepada anaknya yang masih belia waktu itu, yaitulah Muhammad. Karena Imam Ja'far Shadiq ini sudah menyerahkan Muhammad kepada Maimun Al-Qaddah karena terlalu percaya, karena Maimun Al-Qaddah itu bertingkah sebagai pembantu yang setia, bahkan berkorban demi Imam Ja'far As-Shadiq. Maka Imam Ja'far As-Shadiq memberikan kepercayaan untuk menjaga cucunya itu yang bernama Muhammad bin Ismail. Walaupun sebagian besar Syiah Imamiyah itu nderek atau ikut keputusan Imam Ja'far Shadiq yang mengangkat Musa Al-Kadzim sebagai imam selanjutnya. Inilah gerakan pertama Maimun Al-Qaddah untuk memisahkan diri dari kelompok Imamiyah. Oleh karena itu Maimun Al-Qaddah dan anaknya Ubaidillah atau Abdullah itu membawa pergi Imam gerakan-gerakan Maimun Al-Qaddah itu mulai muncul, mulai terbit bak matahari di ufuk timur, kan gitu. Setelah itu di usia ke-16 Muhammad bin Ismail muncul lagi Maimun Al-Qaddah ini yang sudah menghilang. Menghilang kemana? Ya menghilang ke Kufah untuk menyusun kekuatan. Untuk menyusun kekuatan, menyapa kembali dan mengumpulkan kembali pasukan-pasukan atau pendukung-pendukung Abdullah bin Sabah. Merangsang kembali agar pendukung-pendukung yang lama itu hidup kembali. Setelah itu Maimun Al-Qaddah membawa Muhammad bin Ismail itu ke Madinah dan membaiatnya di Madinah. Supaya apa? Supaya Muhammad bin Ismail ini menjadi buron dan semua ahlul bait ini menjadi buron oleh pemerintahan yang sah waktu itu adalah pemerintahan Abbasiyah yang dipimpin oleh Harun ar-Rasyid. Tujuannya apa? Setelah ahlul bait ini semua terdesak karena diburu oleh pemerintahan yang sah, maka Abdullah dan Maimun ini akan bertingkah sebagai pahlawan kesiangan untuk menggantikan posisi-posisi para imam ini yang sudah kabur
menghindar dari kejaran-kejaran pemerintahan yang sah. Ini liciknya mereka memang. Di situ Mas Acong. Oleh karena itu mereka sukses untuk menyerukan Mahdi Al-Muntadhar, yaitu Ubaidillah di era abad ketiga Hijriah. Mereka mampu juga menipu para umat Islam itu bahwa mereka itulah adalah imam atau keturunan imam-imam yang sah itu. Makanya mereka cangkokkan nasab mereka itu mulai dari Salman Al-Farisi, karena memang Maimun ini adalah dari Persia. Kembali ke belakang lagi, Abdullah bin Sabah ini juga orang Persia. Kenapa kok orang Persia? Karena negara Sabah ini adalah tunduk kepada Paris di dalam undang-undang hukum kepemerintahannya. Oleh karena itu, Maimun ini saya masih mencari datanya. Siapakah Maimun ini? Apakah Maimun ini adalah murni hanya sebagai pengikut Abdullah bin Sabah, atau mungkin Maimun ini adalah cucunya Abdullah bin Sabah? Jangan-jangan gitu, kan gitu. Akhirnya karena ini Yaman bagian dari Persia dari segi hukum kepemerintahannya, maka Yaman sebelum Islam itu disebut bagian dari Furs, dari Persia itu. Sukseslah mereka itu dengan membagi-bagi tugas kepada para timnya, Himdan Al-Qurmuti dan Abdullah Asy-Syi'i bersama saudaranya Abul Abbas dan tim-tim yang lain yang disebar oleh mereka itu di Yaman, di Kufah, dan di Basrah, dan juga di Maghrib. Nah, gerakan ini karena bagi-bagi tugas sama seperti yang sekarang, bagi-bagi tugas. Siapa yang ada di pemerintahan, siapa yang ada di gerakan, siapa yang ada di kiai, siapa yang ada di selawatan, siapa yang ini bagi-bagi tugas semua. Nah, kadang-kadang di panggung mereka bertengkar, tapi di rumah mereka pelukan, kan gitu. Nah, jadi memang ini yang harus kita antisipasi sebenarnya. Nah, mereka ini sama dengan dakwah batiniyah. Oleh karena itu, ayo para kiai, antisipasinya apa loh ke depan? Ini yang saya tunggu-tunggu daripada kiai, untuk menjaga anak cucu kita agar terselamatkan dari dakwah-dakwah sesat dan menyesatkan itu. Nah, saya juga tulis di ceritanya Abdullah bin Sabah, seperti yang Mas Acong tadi sampaikan, bahwa Abdullah bin Sabah ini sudah sukses pendahulu-pendahulunya untuk menghancurkan agama Nasrani dengan masuk ke dalam bahwa Isa itu tidak meninggal namun diangkat. Abdullah bin Sabah sama. Ali itu tidak meninggal, cuma diangkat. Jadi yang dibunuh oleh Ibn Muljim itu bukan Ali, tapi syaitan yang menyerupai Ali. Sama ini dengan kasusnya Nasrani Paulus ini sama, yang dimainkan oleh Abdullah bin Sabah ini. Dari situlah saya meminta nanti kepada para pembaca, ayo kita belajar, ayo kita ambil peringatan. Kenapa kok ini kepada mereka? Karena dakwah mereka dan pola akidahnya itu sama persis dengan batiniyah. Oleh karena itu ayo kita antisipasi. Buktinya sudah ada itu, hitam merah hitam itu, ya buktinya sudah ada. Begitu Mas Acong dan yang lain. Monggo. Ya, siap Bang. Matunun pencerahannya Yai. Silakan yang lain. Saya sudah banyak bicara tadi. Monggo silakan host diatur. Assalamualaikum Bang Peta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bang Peta ada yang ingin disampaikan, Bang Peta, monggo. Iya, Pak Kiai, kita nyambung ini waktu malam kemarin ya. Saya masih ngelihat triggernya Pak Kiai dari syairnya siapa itu, Jamaluddin atau siapa itu yang diambil. Ya,
di Bafusher. Abu Bakar. Ya, Iya, iya itu. Bafusher. Ah, kan itu kan nanti mengaitkan dengan Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah itu kan. Nggih. Nah, sekarang itu Yang saya tulis sama, walaupun selisihnya sedikit. 10 tahun, paling banyak 20 tahun. begitu. Iya. Iya, karena maksud kan ini kan saya tadi itu sore-sore kan di Komal ini juga. Tadi kan dengan Bang Acung ini kan sahabat saya ini itu kan. Jadi saya bilang approach pendekatan dari Pak Kiai itu Batu Ampar CS itu pendekatannya itu pendekatan historis. Iya kan, kajiannya itu lebih banyak kajian historisnya. Nggih, benar. Kalaupun ada pemantiknya di persoalan nasab ini, bukan berarti dicocok logi, enggak. Tetapi dia itu bisa mengkaji dengan pas gitu. Nggih. Kan Itu- sementara itu yang- tuduhan Rumil Abbas kan cocok logi. Enggak, ini bukan cocok logi. Iya itu, makanya itu saya bilang, saya jadi berpikir, oh kalau memang periodenya sama, berarti memang artinya kajiannya memang ilmiah gitu. Iya kan, kan itu yang jadi masalah Pak Kiai kan. Yang saya pikir-pikir itu iya ya, itu sezaman apa enggak gitu. Makanya Di situ nanti analisisnya. kenapa Iya, gimana? saya tokoh-tokoh, setiap saya menulis tokoh-tokoh itu saya pentingkan data kelahiran dan data wafatnya itu, biar nanti pembaca, oh iya ya kan gitu nanti Bang Peta. Iya, Oh iya, iya. betul. Iya. Jadi saya itu cari tanggal wafatnya, tanggal lahirnya, terus saya itu cari, walaupun nggak ada yang menulis sebagiannya, saya cari barangkali di kitab lain ada, barangkali di kitab lain ada. Nah, kalau tentang Maimun itu kan di Syair A'lamin Nubala ya, walam yaktub lahu tarikhon, tentang kelahirannya. Tapi walakin nastafid al-istintaj, akan tetapi saya bisa mengambil faedah untuk menghasilkan tanggal lahir bahwa hidupnya Maimun itu di era Imam Muhammad Al-Baqir. Bahkan ada yang bilang di era Ali Zainal Abidin. Tapi yang masyhur di Muhammad Al-Baqir. Karena Maimun ini hidup di masa 3 imam. Seperti Dan itu. panjang umur kan? Dan panjang Panjang umur umur. beliaunya. Iya, ada yang bilang lebih 100 umurnya memang. Iya. Iya. Saya tulis itu semua. Perbedaan-perbedaan tanggal lahir saya saya ambil yang paling masyhur. Kalau perbedaan tanggal lahir, tapi kalau perbedaan penulisan sejarah saya kumpulkan di bab Al-Ara' wal Aqwal. Sama di Abdullah bin Sabah, Al-Ara' wal Aqwal juga ada. Biar lengkap pembaca itu, biar tahu semua, oh di sini pendapatnya seperti ini, di sini pendapatnya seperti ini. Karena memang mereka itu saksiat masturoh ya. Jadi kepribadian yang tertutup. Jadi sulit Iya. memang untuk dideteksi seperti itu, Bang Peta. Iya. Nggih, Betul. nggih. Satu, Yai Batu Ampar. Nggih. Saya kan dihadiahi nih 2 bukunya tersebut oleh Bang Peta. Insya Allah besok dikirim oleh Gus Skincare. Nggih. Nah makanya saya belum bisa banyak. Kepareng mohon izin perkenan Yai, nanti saya akan mereviewnya sebagaimana dulu saya mereview buku-buku dari Kiai Imad, kemudian dari Robito Alawiyah. Itu 11 Fiti itu dulu waktu Robito Alawiyah mengeluarkan buku Keabsahan Nasab Alawi. Jadi kepareng nanti saya mereview, tidak mengambil kesimpulan, hanya membacakan apa yang tertulis biar para pemirsa nanti yang akan mengambil kesimpulannya sendiri. Mohon izin ya Yai nanti kalau bukunya udah saya baca. Nggih, monggo, nggih. Tujuan kita ini kan berbagi ilmu kepada khususnya para umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak mudah terperdaya oleh dakwah-dakwah yang sesat. Itu tujuan kita.
Jadi selama ini digunakan untuk berbagi ilmu, saya sangat bahagia sekali, Bang Acong. Ya, satu pertanyaan lagi, Pak Yai. Ini nyambung ya tentang tadi serah terima jabatan Allah kepada salah satu habaib ya, yang ditulis di kitab Al-Warikot ya, min manaqibi Sayyidina Syekh Al-Fakir Abi Bakar bin Salim tadi, tentang penyerahan tugas Allah untuk mengatur kehidupan bahkan kematian. Nah, di situ. Nah, di kitab yang ini di halaman 16 itu di bab 1 dalam kitab Syahrul Ainiyah halaman 154 ya, ini kita lihat ya, ditulis di sini bahwa kitab ini karya dari Al-Habib Alamah Al-Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsi. Al-Faqih Muqaddam mengaku bagian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada bahasa Arabnya, kita bacakan artinya, Pak Yai. Dan adalah Al-Faqih Muqaddam ditanya ketika dalam keadaan fananya, dikatakan kepadanya tentang ayat ya, ini mengutip Al-Qur'an. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dia berkata, aku tidak bernyawa. Kemudian ketika dikatakan padanya tentang ayat, semua yang ada di dunia ini akan hancur binasa. Itu juga mengutip ayat Al-Quran. Dia berkata, aku tidak berada di dunia. Kemudian dikatakan kepadanya tentang ayat, segala sesuatu akan hancur binasa kecuali zatnya Allah. Itu juga mengutip ayat Al-Quran. Dia berkata, saya adalah bagian dari nurnya Allah, nur cahaya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 ayat tadi kan dikutip dalam Al-Quran, dan Faqih Muqaddam ini tidak akan poinnya mungkin seperti ini, tidak akan binasa ketika semua makhluk dibinasakan oleh Allah, tidak akan hancur ketika semua ciptaan Allah itu dihancurkan oleh Allah. Dan di sini dalam poin ketiga ini, semua yang dihancurkan dan dibinasakan Allah itu kecuali Dia, karena Dia itu adalah zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada keterangan pernyataan seperti ini menyesatkan umat karena Faqih Muqaddam menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan hancur binasa ketika semua makhluk Allah dihancurkan hari kiamat. Tanda kurung tutup kurung. Kemudian dia mengaku tidak akan pernah merasakan mati sebab dia menyatakan dirinya tidak bernyawa. Faktanya dia sudah mati. Bahkan dia menyatakan bahwa dirinya bagian langsung dari nur atau cahayanya Allah, tutup kurung buka kurung, zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal sejatinya semua makhluk adalah bagian dari nur atau cahayanya Allah, tutup kurung buka kurung, dan Nabi Muhammad SAW, sedangkan Nabi Muhammad lah yang jelas bagian dari nur atau cahaya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini mungkin kesimpulan yang bisa saya tangkap itu, seorang Faqih Muqaddam menyamakan dirinya itu sejajar dengan Allah ya karena mengaku sebagai nurnya Allah, sedangkan dalam kitab Al-Quran dan sepakat itu yang saya ketahui itu yang bersanding dengan nama Allah itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di sini ada keterangan bahwa Rasulullah itu adalah nur cahaya zatnya Allah, nur cahayanya Allah ya. Di situ gimana Pak Yai? Berarti kan ini ada korelasi bahwa pengakuan sebagai Tuhan, terus berserah terima jabatan, terus ini bahkan Faqih Muqaddam menempatkan dirinya sebagai zatnya Allah atau menggeser daripada baginda Nabi. Monggo Pak Yai. Sebelum dijawab Pak Kiai. Aku turun dulu Pak Kiai ya, besok mau nyangkul pagi-pagi. Terima kasih semua ya. Iya, saya izin turun ya.
Iya, 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 iya. silakan Makasih. Bang Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab oleh Yai, Nggih, monggo. Silakan, itu silakan. kan keterangannya tentang apa yang diucapkan secara tertulis oleh Fakih Mukodam. Kemudian pertanyaannya sebelum nanti dijawab pertanyaan Gus Skincare, apakah sosok Fakih Mukodam ini historis benar-benar ada ataukah hanya tokoh fiktif yang dikarang-karang sehingga glorifikasinya atau pengagung-agungannya sedemikian tinggi sampai disetarakan dengan Allah? Itu Yai, tokoh fiktif atau tokoh historis? Standby. Nggih. Nggih. Begini, ini sebenarnya yang paling